Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama saya, Firman Husain, di channel yang keren ini. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, pada perjumpaan kita kali ini, saya akan mengkisahkan Fatimah Az-Zahra binti Muhammad adalah salah satu wanita mulia dalam sejarah Islam. Kisah hidupnya penuh dengan teladan kesabaran, kedermawanan, dan cinta yang mendalam kepada ayahnya, Rasulullah Muhammad SAW, serta keluarganya. Dikenal sebagai wanita terbaik pada masanya, Fatimah Az-Zahra memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan Islam. Kisah hidupnya yang dimulai di kota Mekah, hingga wafatnya di Madinah penuh dengan peristiwa yang syarat makna dan pelajaran yang sangat berarti bagi umat muslim. Kelahiran di Mekah. Fatimah lahir pada tahun kelima kenabian, saat Rasulullah berusia sekitar 35 tahun. Ibunya adalah Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah SAW yang juga dikenal sebagai wanita mulia yang berperan besar dalam mendukung dakwah Islam. Fatimah lahir di tengah-tengah masa sulit, saat kaum Quraisy semakin menentang dan mengganggu dakwah ayahnya. Fatimah kecil tumbuh di bawah bayang-bayang tantangan berat yang dihadapi keluarganya. Dia menyaksikan langsung berbagai cobaan yang menimpa ayahnya, seperti penghinaan, kekerasan, dan pengusiran dari kaumnya sendiri. Hal ini memupuk keteguhan hati Fatimah. Meskipun masih muda, ia dikenal sebagai anak yang cerdas dan penuh kasih. Dalam situasi sulit itu, Fatimah menunjukkan kesabaran yang luar biasa, menjadi pendukung dan penghibur bagi ayahnya. Masa kecil di bawah asuhan Rasulullah. Fatimah sangat dekat dengan Rasulullah. Kedekatan ini bukan hanya hubungan antara ayah dan anak, tetapi juga hubungan rohani yang mendalam. Dalam banyak riwayat, Rasulullah sangat menyayangi Fatimah. Bahkan, Rasulullah pernah berkata, "Fatimah adalah bagian dari diriku. Barang siapa yang membuatnya marah, maka dia membuatku marah." Hal ini menunjukkan betapa istimewanya posisi Fatimah di hati Rasulullah. Sejak kecil, Fatimah sering menyaksikan pengorbanan ayahnya dalam menyebarkan risalah Islam. Salah satu peristiwa yang menunjukkan kedekatan mereka adalah saat Fatimah membersihkan kotoran yang dilemparkan oleh kaum Quraisy ke tubuh Rasulullah ketika beliau sedang sholat di Masjidil Haram. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana Fatimah, meski masih belia, sudah memiliki keberanian dan rasa tanggung jawab untuk melindungi ayahnya. Hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah dan para pengikutnya diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, Fatimah juga ikut serta dalam perjalanan yang penuh tantangan ini. Hijrah bukan hanya perpindahan fisik, tetapi juga langkah besar dalam perkembangan Islam. Di Madinah, Fatimah tumbuh dewasa dan hidup di tengah masyarakat Muslim yang semakin berkembang. Di Madinah, Fatimah tidak hanya dikenal sebagai putri Rasulullah, tetapi juga sebagai pribadi yang mulia dan teladan bagi para wanita. Kehidupannya sederhana dan penuh dengan kesabaran. Fatimah sering membantu pekerjaan rumah tangga dan merasakan hidup yang penuh dengan kesulitan ekonomi, terutama setelah pernikahannya. Pernikahan dengan Ali bin Abi Thalib. Pada usia sekitar 18 tahun, Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah yang juga seorang sahabat karib beliau. Pernikahan ini merupakan peristiwa penting karena Ali adalah salah satu orang yang paling berani, cerdas, dan setia kepada Rasulullah. Meskipun pernikahan mereka dipenuhi dengan cinta dan keberkahan, kehidupan Fatimah dan Ali tidaklah mudah secara materi. Ali dan Fatimah hidup dalam kesederhanaan. Mereka tidak memiliki kekayaan duniawi yang melimpah, namun cinta dan keberkahan yang mengisi rumah tangga mereka jauh lebih berharga. Dari pernikahan ini, lahirlah anak-anak yang kelak juga menjadi tokoh penting dalam sejarah Islam, yaitu Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kultsum. Kesabaran dalam menghadapi cobaan. Kehidupan Fatimah penuh dengan ujian. Salah satu ujian terbesar adalah saat kematian ibunya, Khadijah, yang sangat dicintai oleh Fatimah. Kehilangan ibunya menjadi duka mendalam bagi Fatimah, karena Khadijah adalah sumber kekuatan dan dukungan bagi keluarganya. Namun, Fatimah tetap tegar dan melanjutkan hidupnya dengan kesabaran yang luar biasa. Selain itu, Fatimah juga menyaksikan berbagai peristiwa penting dalam sejarah Islam, termasuk perang-perang besar seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq.
Dia merasakan kekhawatiran yang mendalam setiap kali suaminya, Ali, pergi ke medan perang, tetapi dia selalu berdoa dan berserah diri kepada Allah. Wafatnya Rasulullah dan duka yang mendalam. Salah satu peristiwa yang paling mengguncang hati Fatimah adalah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 11 Hijriah. Kepergian sang ayah adalah pukulan yang sangat berat bagi Fatimah, karena bukan hanya ia kehilangan ayahnya, tetapi juga kehilangan sumber cahaya hidupnya. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Fatimah sangat terpukul dan berduka mendalam atas wafatnya Rasulullah. Setelah kepergian ayahnya, Fatimah dikatakan sering menangis dan merasakan kesedihan yang luar biasa. Beberapa bulan setelah wafatnya Rasulullah, kesehatan Fatimah semakin memburuk. Duka mendalam yang dialaminya mungkin berkontribusi pada kondisi fisiknya yang kian lemah. Pada saat itu, Fatimah lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Wafatnya Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra wafat sekitar 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah pada tahun 11 Hijriah, sekitar 632 Masehi. Menurut berbagai riwayat, Fatimah meninggal dalam usia sekitar 27 atau 28 tahun. Sebelum wafat, Fatimah berwasiat kepada Ali agar ia dimakamkan secara sederhana dan tidak disaksikan oleh banyak orang. Ali pun melaksanakan wasiat istrinya dengan penuh penghormatan. Fatimah dimakamkan di Baqi, di Madinah, meskipun hingga kini lokasi pasti makamnya tidak diketahui secara pasti. Kehidupan Fatimah yang penuh dengan kesederhanaan, keteguhan, dan pengabdian kepada Allah dan keluarganya membuatnya menjadi sosok yang dicintai dan dihormati oleh seluruh umat muslim hingga hari ini. Warisan dan keteladanan. Fatimah Az-Zahra dikenang sebagai salah satu wanita teladan dalam Islam. Kesabarannya dalam menghadapi cobaan hidup, pengabdiannya kepada keluarga, serta kesetiaannya kepada Allah dan Rasul-Nya menjadikannya panutan bagi semua wanita muslim. Sebagai ibu dari Hasan dan Husain, yang juga sangat dihormati dalam Islam, Fatimah adalah pusat dari keluarga suci yang sering disebut sebagai Ahlul Bait. Warisan spiritual Fatimah terus hidup melalui keturunannya dan juga melalui teladan yang ia berikan kepada umat muslim. Kehidupannya yang singkat tetapi penuh makna adalah cerminan dari keteguhan iman dan cinta yang mendalam kepada Allah dan Rasul-Nya. Fatimah Az-Zahra adalah contoh sempurna tentang bagaimana seorang wanita muslim dapat menjalani hidupnya dengan penuh keberanian, kesabaran, dan pengabdian yang tulus. Keluarga suci Rasulullah. Berikut adalah kelanjutan dan perluasan dari kisah hidupnya, termasuk dampak besar yang ditinggalkannya serta pengaruhnya terhadap sejarah Islam. Peran sebagai ibu dan penerus Ahlul Bait. Fatimah Az-Zahra memiliki 4 anak dari pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kultsum. 2 putra Fatimah, Hasan dan Husain, dikenal sebagai cucu Rasulullah yang sangat dicintainya. Rasulullah sering menunjukkan kasih sayangnya kepada mereka berdua dan menyebut mereka sebagai pemuda penghuni surga. Sebagai ibu, Fatimah dikenal mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai Islam yang sangat kuat. Hasan dan Husain tumbuh menjadi pemuda yang berani, penuh ketakwaan, dan memiliki komitmen yang mendalam terhadap ajaran kakeknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya, kelak, menjadi tokoh penting dalam sejarah Islam, terutama dalam peristiwa-peristiwa besar seperti Perang Karbala. Hasan bin Ali. Setelah wafatnya Rasulullah, Hasan menjadi salah satu tokoh penting dalam komunitas Muslim. Hasan diangkat sebagai khalifah setelah ayahnya, Ali bin Abi Thalib, wafat. Namun, demi menjaga persatuan umat Islam, Hasan akhirnya mengundurkan diri dari jabatan khalifah dan memilih untuk hidup damai. Langkah ini menunjukkan kebijaksanaannya dan keinginannya untuk menghindari pertumpahan darah di antara umat Muslim. Husain bin Ali. Husain dikenal karena perjuangannya melawan tirani dan ketidakadilan, terutama dalam peristiwa tragis di Karbala pada tahun 680 Masehi. Husain, bersama dengan keluarganya dan pengikutnya, tewas dalam pertempuran melawan pasukan Yazid bin Muawiyah yang menandai peristiwa penting dalam sejarah Islam. Pengorbanan Husain di Karbala dianggap sebagai simbol perjuangan melawan penindasan, dan ia dihormati oleh umat Muslim, terutama oleh kaum Syiah, sebagai syahid. Anak-anak Fatimah juga memiliki peran penting dalam melestarikan ajaran Islam. Mereka mewarisi keberanian dan kebijaksanaan dari ayah dan ibu mereka. Keturunan mereka, yang dikenal sebagai Sayyid, jika laki-laki,
dan Syarifah, jika perempuan, memiliki peran penting dalam komunitas Muslim hingga saat ini. Keturunan dari Hasan dan Husain terus dihormati, terutama oleh kalangan yang mengagungkan Ahlul Bait, karena mereka dianggap sebagai penerus garis keturunan Rasulullah yang suci. Posisi Fatimah di hati umat Muslim. Fatimah Az-Zahra adalah figur sentral dalam Ahlul Bait dan dihormati oleh seluruh umat Islam. Dalam ajaran Sunni dan Syiah, Fatimah memiliki tempat yang sangat istimewa. Namun, terdapat beberapa perbedaan perspektif antara kedua mazhab utama ini mengenai perannya dalam sejarah politik Islam. Dalam ajaran Sunni, Fatimah dihormati sebagai salah satu dari 4 wanita terbaik sepanjang masa, bersama Maryam, ibu Nabi Isa, Hadijah, ibu Fatimah, dan Asyah, istri Fir'aun yang beriman kepada Allah. Kisah hidupnya, kedermawanannya, dan kesabarannya sering dijadikan contoh dalam literatur Islam Sunni, terutama dalam konteks peran wanita Muslim dalam keluarga dan masyarakat. Dalam ajaran Syiah, Fatimah memiliki posisi yang lebih sentral, karena Syiah memberikan penghormatan khusus kepada Ahlul Bait. Mereka memandang Fatimah sebagai penerus spiritual ayahnya, dan perannya sangat ditekankan dalam teologi Syiah. Fatimah dianggap sebagai sosok yang tidak hanya memiliki kedudukan istimewa sebagai putri Rasulullah, tetapi juga sebagai orang yang memiliki hak atas kepemimpinan umat Islam setelah wafatnya Rasulullah. Ini terutama terkait dengan perdebatan tentang hak suaminya, Ali bin Abi Thalib, atas kekhalifahan. Dalam tradisi Syiah, Fatimah sering digambarkan sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan. Peristiwa-peristiwa yang melibatkan Fatimah setelah wafatnya Rasulullah, seperti penolakan terhadap klaimnya atas tanah Fadak, sebuah properti yang diwariskan Rasulullah, menjadi salah satu titik penting dalam narasi Syiah tentang ketidakadilan yang dialami Ahlul Bait. Hubungan Fatimah dengan Fadak. Setelah wafatnya Rasulullah, Fatimah mengklaim hak atas tanah Fadak, sebuah perkebunan yang terletak di dekat Madinah. Tanah ini dianggap sebagai harta warisan yang diberikan oleh Rasulullah kepada Fatimah. Namun, setelah Rasulullah wafat, pemerintahan Muslim yang baru tidak mengakui klaim Fatimah atas tanah tersebut. Khalifah Abu Bakar berargumen bahwa berdasarkan hadits yang mengatakan, "Kami, para nabi, tidak mewariskan harta, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Tanah tersebut tidak dapat diwariskan kepada siapapun." Fatimah merasa kecewa dan tidak setuju dengan keputusan ini, sehingga ia menuntut haknya. Perdebatan ini meninggalkan luka yang mendalam bagi Fatimah, dan peristiwa ini menjadi salah satu sumber ketegangan antara Ahlul Bait dan pemerintahan Muslim yang baru. Dalam pandangan Syiah, peristiwa ini mencerminkan ketidakadilan yang dialami oleh keluarga Rasulullah setelah wafatnya beliau. Wafatnya Fatimah, sebuah kehilangan besar. Ketika Fatimah wafat, umat Muslim merasakan kehilangan besar. Wafatnya putri Rasulullah bukan hanya sekadar peristiwa keluarga, tetapi juga akhir dari sebuah era yang dipenuhi dengan kedekatan spiritual dan teladan kehidupan. Fatimah, yang dikenal sebagai Az-Zahra, yang bersinar, benar-benar adalah sosok yang memberikan cahaya bagi umat Islam melalui sifat-sifatnya yang mulia. Ada beberapa riwayat yang menggambarkan bagaimana wafatnya Fatimah begitu menyedihkan bagi keluarganya, terutama bagi Ali dan anak-anaknya. Sebelum wafat, Fatimah berpesan agar dirinya dimakamkan pada malam hari secara sederhana dan di tempat yang tidak diketahui banyak orang. Ali dengan penuh cinta menjalankan wasiat tersebut. Hingga hari ini, makam Fatimah di Baqi masih belum diketahui secara pasti, meskipun berbagai tradisi menyebutkan bahwa ia dimakamkan di dekat makam para istri dan keluarga Rasulullah. Warisan abadi Fatimah. Meski hidupnya singkat, warisan Fatimah sangatlah abadi. Dalam banyak tradisi Islam, dia dianggap sebagai contoh ideal tentang bagaimana seorang wanita Muslim menjalankan perannya sebagai anak, istri, dan ibu yang penuh tanggung jawab. Kesederhanaannya, keteguhannya dalam menghadapi cobaan, serta cintanya kepada keluarganya menjadi inspirasi yang tak lekang oleh waktu. Di seluruh dunia Muslim, nama Fatimah banyak digunakan untuk anak perempuan sebagai bentuk penghormatan dan doa agar mereka memiliki sifat-sifat mulia seperti Fatimah. Cerita hidupnya terus diceritakan dari generasi ke generasi, baik melalui kitab-kitab sejarah Islam maupun dalam majelis-majelis keagamaan. Fatimah Az-Zahra bukan hanya sekadar putri dari Nabi Muhammad SAW, tetapi juga simbol kekuatan wanita Muslim dalam menjalani hidup dengan kesederhanaan, keteguhan, dan kecintaan kepada Tuhan serta keluarganya. Keteladanan hidupnya akan terus dikenang dan diikuti oleh umat Muslim sepanjang masa.